Pernah kepikiran nggak beli emas digital tapi ragu, ini beneran aman atau malah tipu-tipu? Atau lo sempet denger cerita orang beli emas online tapi ujung-ujungnya malah zonk? Sekarang ini banyak orang tertarik beli emas lewat HP karena praktis, tapi sayangnya nggak semua tahu cara ngeceknya aman atau enggak. Apalagi buat pemula, gampang banget kejebak promo-promo manis tapi nggak jelas asal-usulnya. Daripada nekat dan nyesel belakangan, mending cari tahu dulu faktanya. Nah, di konten ini kita bakal bahas soal emas digital, mulai dari cara kerja, legalitas, sampai ciri-ciri platform yang bisa dipercaya. Lo nggak perlu jadi ahli keuangan buat ngerti soal nabung emas digital ini. Kita juga bakal kasih tips biar lo nggak ketipu saat beli emas secara online. Jadi kalau lo lagi nyiapin tabungan emas buat masa depan, konten ini bisa jadi panduan awal yang penting banget. Yuk simak sampai habis biar nggak salah langkah. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 8 cara beli emas secara online biar aman dan enggak ketipu. Yang pertama, cek legalitas tempat beli emas digital sebelum transaksi. Sebelum beli emas digital, hal pertama yang wajib banget dicek adalah legalitas tempat beli emas. Gampangnya gini, kita beli emas itu ibarat nitip uang ke orang. Jadi harus tahu orangnya ini beneran terpercaya atau enggak. Cek aja mereka udah terdaftar dan diawasi sama Bapepti atau OJK belum. Kalau udah terdaftar, artinya mereka diawasi sama pemerintah dan gak bisa main-main seenaknya. Cara ngeceknya juga gampang. Tinggal buka situs resmi Bapepti, ketik nama platformnya, terus lihat mereka terdaftar atau enggak. Kalau nemu platform yang nggak jelas, nggak ada izin resmi, dan cuman promosi doang di media sosial, mending langsung skip aja, soalnya resikonya tinggi banget. Coba bayangin gini, lo beli emas seharga 10 juta rupiah ke platform yang nggak resmi. Nah, kalau tiba-tiba aplikasinya hilang, lo mau ngadu ke siapa? Uangnya juga bisa amblas gitu aja, karena nggak ada perlindungan hukum. Dari sini kita bisa belajar kalau keamanan itu bukan soal siapa yang kasih harga paling murah, tapi siapa yang bisa tanggung jawab kalau ada apa-apa. Beli emas digital itu sah-sah aja, asal lo tahu tempatnya kredibel dan legal. Jadi bukan cuma asal murah dan gampang, tapi juga aman buat jangka panjang. Intinya, kalau tempat beli emas udah legal dan diawasi, kita bisa tidur nyenyak karena emas yang dibeli beneran aman. Yang kedua, jangan beli emas digital kalau nggak bisa dicetak fisik. Kalau mau beli emas digital, satu hal penting yang wajib dipastiin adalah emas itu bisa dicetak fisik atau enggak. Kenapa hal ini penting? Well, karena kalau suatu hari butuh pegangan nyata, lo bisa cetak jadi emas batangan dan disimpan sendiri. Jangan sampai kita beli emas digital yang cuma angka doang di aplikasi layar HP, tapi nggak bisa dicetak fisiknya sama sekali. Itu bahaya, karena kita nggak tahu emasnya beneran ada atau cuma data doang. Misalnya nih, udah nabung emas 10 gram, pas minta dicetak, ternyata nggak bisa, atau kena biaya cetak yang mahal banget. Berarti dari awal aplikasinya itu udah nggak transparan. Contohnya gini, lo beli emas digital dari platform A, tiap bulan nyicil nih, beli 0,5 gram sampai terkumpul 5 gram. Nah, coba cek, kalau mau cetak fisik, bisa nggak? Kena biaya berapa? Misalnya nih, cetak 1 gram kena biaya 100 ribuan, itu masih masuk akal. Tapi kalau platformnya bilang nggak bisa dicetak sama sekali, mending lo pikir ulang. Emas digital yang sehat itu harus punya cadangan emas asli yang disimpan dan bisa dicetak kapan saja. Dari sini kita belajar, emas digital itu bukan cuma soal klik-klik doang, tapi juga soal kepastian kalau emas lo beneran ada. Jadi pastiin dari awal ya, investasi emas digital lo bisa dicetak fisiknya. Yang ketiga, hindari emas digital yang punya spread terlalu lebar. Waktu beli emas digital, satu hal yang sering gak disadari banyak orang itu soal spread. Jadi gini, spread itu adalah selisih harga beli sama harga jual. Misalnya nih, lo beli emas di aplikasi seharga Rp1.900.000 per gram. Tapi pas mau jual lagi, cuma dihargai Rp1.500.000 per gram. Nah, berarti spreadnya itu Rp400.000. Itu gede banget. Artinya begitu lo beli, lo langsung rugi Rp400.000 per gram. Jadi jangan asal tergiur harga beli yang murah atau promo, tapi cek juga berapa harga jualnya di platform itu. Karena makin lebar selisihnya, makin susah juga buat dapat untung, apalagi kalau tujuannya buat jangka panjang. Contohnya gini,
Lo beli 5 gram emas digital, totalnya 9,5 juta rupiah. Tapi pas lo pengen jual, lo cuma dapet 7,5 juta rupiah. Selisihnya spread beli dan jual itu 2 juta rupiah. Gede banget kan? Nah, dari sini kita bisa belajar kalau beli emas itu bukan cuma soal bisa beli, tapi soal bisa jual juga. Pilih platform yang spreadnya kecil, yaitu 3% sampai 10% dari harga beli. Misalnya harga belinya Rp1.900.000 per gram. Nah, spread selisih harga beli dan jual nggak lebih dari Rp190.000 per gram. Jadi lo nggak rugi banyak kalau butuh jual cepat. Intinya, emas itu buat jaga nilai uang, bukan malah bikin uang lo berkurang drastis karena jebakan harga. Selalu bandingin harga beli dan jual sebelum klik beli, biar nggak nyesel belakangan. Yang keempat, jangan langsung beli banyak. Uji dulu dengan jumlah kecil. Kalau lo baru pertama kali mau beli emas digital, jangan langsung gas beli banyak. Santai aja dulu. Uji coba dulu pakai jumlah kecil, misalnya Rp50.000 atau Rp100.000. Tujuannya adalah biar bisa ngerasain proses belinya, cek tampilannya di aplikasi, lihat harga naik turunnya, dan coba juga fitur jualnya. Jangan sampai lo langsung setor jutaan rupiah, ternyata aplikasinya lemot, harga nggak transparan, atau malah nggak bisa dicetak. Ibaratnya nih, mau coba catering, nggak mungkin langsung order buat setahun kan? Pasti coba seminggu dulu, cocok nggak rasanya? Nah, beli emas juga sama, cobain dulu dikit. Kalau yakin, baru nambah pelan-pelan. Contohnya nih, lo coba beli emas 0,1 gram, misalnya harganya Rp190.000. Habis itu, cek di aplikasi, apakah transaksi langsung masuk dan gampang nggak prosesnya. Terus tunggu beberapa hari, coba jual lagi. Lihat duitnya cepat masuk ke rekening atau jeda beberapa hari. Nah, dari situ lo bisa nilai, aman nggak tempat belinya dan worth it nggak kalau taruh duit lebih gede. Jadi dari sini kita bisa belajar, makin sabar di awal, makin aman di akhir. Beli emas itu bukan lomba cepet-cepetan nabung, tapi soal konsistensi dan keamanan. Jangan sampai karena terlalu bersemangat, malah jadi korban platform yang gak jelas. Yang kelima, pakai strategi nabung rutin alias DCA biar untung rata-rata. Kalau lo pengen nabung emas digital tapi takut beli di harga yang salah, lo bisa pakai strategi simple namanya nabung rutin alias Dollar Cost Averaging atau disingkat DCA. Intinya gini, lo beli emas dengan jumlah yang sama tiap minggu atau tiap bulan, nggak peduli harga lagi naik atau turun. Jadi misalnya lo rutin beli Rp100.000 tiap tanggal 1. Nah, nanti harga beli lo bakal nyebar, kadang dapat pas murah, kadang pas mahal, tapi rata-rata lo tetap untung. Ini jauh lebih aman dibandingkan nunggu harga turun tapi nggak beli-beli, atau malah langsung beli gede pas harga tinggi. Strategi ini juga bantu lo disiplin nabung tanpa ribet. Misalnya nih, bulan pertama harga emas itu Rp1,9 juta per gram. Nah, lo beli Rp200.000, dapatnya sekitar 0,105 gram. Terus bulan berikutnya harganya naik nih jadi Rp2 juta per gram. Lo tetap beli Rp200.000, dapatnya 0,1 gram pas. Terus di bulan ketiga harga turun tuh jadi Rp1,8 juta per gram. Nah, lo tetap beli lagi Rp200.000, dapatnya 0,111 gram. Kalau dihitung rata-rata, lo dapat harga yang lebih stabil dan gak terlalu rugi kalau pas beli di harga tinggi. Dari sini kita bisa belajar kalau beli emas nggak harus nunggu waktu terbaik, tapi cukup konsisten aja. Lo jadi nggak gampang panik pas harga naik turun dan makin lama makin kelihatan hasilnya. Yang keenam, beli emas digital pakai uang dingin, bukan uang untuk kebutuhan hidup. Kalau mau beli emas digital, pastiin pakai uang dingin, bukan uang kebutuhan seperti uang buat bayar listrik, uang belanja, atau uang buat bayar kos. Uang dingin itu uang yang bukan buat kebutuhan. Soalnya harga emas itu kan naik turun tiap hari. Kadang bisa turun dulu sebelum naik lagi. Nah, kalau pakai uang yang sebenarnya lo butuh minggu depan, terus harga emas turun, lo bisa panik dan akhirnya jual rugi. Misalnya nih, beli emas Rp500.000 dari sisa uang THR. Itu oke banget karena itu uang dingin. Jangan beli emas pakai uang kebutuhan, misalnya uang buat bayar sekolah adik atau uang buat bayar cicilan motor.
Contohnya, lo punya tabungan darurat 3 juta rupiah buat jaga-jaga. Terus lo kepikiran nih buat masukin semuanya ke emas digital. Nah, ini nggak disarankan ya. Mending lo sisihkan aja 100 ribu rupiah atau 200 ribu rupiah per bulan dari uang lebih, bukan yang lo andalin buat kebutuhan mendesak. Jadi kalau harga emas turun, lo tetap bisa santai karena nggak butuh uangnya sekarang. Dari sini kita belajar, investasi itu bukan asal punya duit, terus langsung masukin semuanya. Tapi soal ngerti prioritas, tahu mana uang buat hidup, mana uang buat nabung masa depan. Jadi beli emas pakai uang dingin ya, bukan pakai uang untuk kebutuhan hidup. Yang ketujuh, pantau grafik harga emas setiap hari, tapi jangan panik. Kalau udah mulai beli emas digital, gak ada salahnya lo pantau harga emas setiap hari. Tapi inget ya, pantau itu bukan berarti lo harus panik tiap kali harga turun. Harga emas tuh emang wajar naik turun. Kadang hari ini naik 10 ribu, besok turun 20 ribu, terus lusa naik lagi. Jadi jangan sampai begitu lihat harga turun, lo langsung buru-buru jual atau malah nyesel beli. Justru dengan rutin lihat grafik, lo jadi makin paham pola geraknya dan bisa belajar kapan waktu yang pas buat nambah investasi emas. Tapi ya balik lagi ya, jangan sampai grafik itu bikin kita stres sendiri, karena emas itu investasi jangka panjang, bukan hitungan hari. Misalnya gini, lo beli emas digital 500 ribu rupiah di hari Senin. Terus Kamis harganya turun dan nilai emas lo jadi 470 ribu rupiah. Nah, jangan langsung panik atau merasa rugi. Itu hal biasa banget. Minggu depannya bisa jadi naiknya balik ke 500 ribu rupiah atau jadi lebih. Nah, dari sini kita belajar kalau investasi itu butuh sabar dan nggak boleh baper. Pantau grafik itu penting biar kita nggak buta arah. Tapi jangan jadiin itu patokan buat ambil keputusan impulsif. Yang penting udah beli di waktu dan harga yang masuk akal. Terus rutin nambah kalau ada uang lebih. Lama-lama hasilnya bakal kelihatan juga, asal konsisten dan gak gampang goyah. Yang kedelapan, tentukan tujuan investasi emas dari awal, mau buat nikah, beli rumah, pensiun, atau tujuan lainnya. Sebelum mulai beli emas digital, penting banget buat nentuin tujuan investasinya dari awal. Lo mau nabung emas buat apa nih? Buat nikah, buat DP rumah, atau buat dana pensiun? Karena beda tujuan, beda juga cara nabung dan jangka waktunya. Misalnya nih, lo nabung emas buat nikah 2 tahun lagi, berarti lo harus punya target berapa gram yang lo butuh dan rutin beli per bulan. Tapi kalau tujuannya buat pensiun 20 tahun lagi, lo bisa lebih santai dan fokus ke jumlah gram yang terus nambah. Tujuan ini bikin lo nggak gampang goyah pas harga emas lagi naik turun, karena arah dan target lo jelas. Contohnya nih, anggaplah lo butuh 50 gram emas buat modal nikah 2 tahun lagi. Berarti per bulan lo harus ngumpulin minimal 2-3 gram tergantung budget. Nah, kalau harga lagi turun, lo justru bisa beli lebih banyak, bukan panik. Beda cerita nih, kalau nggak punya tujuan, lo bisa bingung sendiri. Udah nabung, tapi ngerasa nggak jelas hasilnya mau buat apa. Nah, dari sini kita belajar, investasi emas itu bukan soal ikut-ikutan doang, tapi soal punya arah. Dengan nentuin tujuan dari awal, lo jadi lebih disiplin, lebih semangat nabung, dan gak gampang goyah sama kondisi pasar. Jadi tentuin dulu ya, tujuan nabung emas itu buat apa, baru deh jalanin pelan-pelan. Well, itulah 8 cara beli emas digital biar aman dan gak ketipu. Lo punya opini soal cara beli emas biar gak ketipu? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya. Like, share, dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.